Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menampilkan video diskusi santai kami yang berjudul Tribakti PMR. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Aini Rizky Harahap dengan NIM 0306193157 dari PGMI 4. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Sri Monika dengan NIM 0306193155 dari kelas PGMI 4 semester 7. Perkenalkan, nama saya Gustiani dengan NIM 0306193156 Prodi PGMI 4 semester 7. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada saudari Gustiani. Ya. Pertanyaan saya, mengapa Palang Merah Internasional itu menjadi subjek hukum di internasional? Jadi organisasi Palang Merah Internasional itu menjadi subjek hukum internasional karena sejarah. Kedudukannya itu diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, menurut kamu bagaimana kriteria perseorangan tersebut sebagai subjek hubungan internasional? Menurut saya, manusia sebagai individu itu kan dianggap sebagai subjek hukum internasional. Nah, jika dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya memperoleh penilaian positif atau negatif, nah jadi sesuatu kehendak itu damai kehidupan masyarakat dunia. Individu juga mengajukan perkara kepada mahkamah arbiter internasional. Oke, di sini saya akan bertanya kepada Sri Ayu. Mengapa sih Tribakti itu melibatkan anggota PMR dalam berbagai kegiatan Palang Merahan? Silakan dijawab, saudari. Karena berbagai kegiatan Palang Merahan merupakan karya dan bukti nyata setelah mengikuti pelatihan, pengakuan terhadap keberadaan dan kompetensi dalam meningkatkan kualitas anggota dan organisasi, serta memberikan jawaban atas berbagai minat bergabungnya remaja dengan PMI. Nah, selanjutnya saya bertanya, mengapa nilai-nilai kerjasama sangat penting dalam hubungan internasional, saudari Gustiani? Oke, jadi karena hubungan internasional antar negara harus ada kerjasama. Kenapa? Karena agar hubungan semakin baik. Dengan adanya hubungan internasional ini untuk saling membantu antar negara dan mencukupi kebutuhan. Mengapa dalam hubungan internasional itu dapat melahirkan hak dan kewajiban setiap negara? Kepada Sri Ayu Monika, Silakan dijawab. Oke, lahirnya hak dan kewajiban dalam hubungan internasional terjadi karena setiap tindakan memiliki resiko. Selain itu, setiap kerjasama yang terjadi di antara negara juga membutuhkan rasa tanggung jawab dari kedua negara. Mungkin yang dapat saya sampaikan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, mengapa kita harus belajar tentang pendidikan remaja sebaya? jadi karena pendidikan remaja sebaya itu menjadi wadah pembinaan generasi muda PMI.
mengingat kelak generasi muda akan menjadi penerus kehidupan umat manusia. Palang Merah Indonesia itu merasa perlu untuk membantu menyiapkan para remaja agar mampu mewarisi kehidupan tersebut. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudari Ayu. Menurut kamu bagaimana cara meningkatkan keterampilan hidup sehat menurut Tribakti PMR? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat berbobot ya. Nah, di sini saya ingin menjawab. PMR itu kan meningkatkan keterampilan hidup sehat, yaitu kita harus menjadi remaja yang berkarakter. Remaja yang berkarakter seperti apa? Seperti bersih dan sehat. Nah, dari situ itu makanya kita harus masuk ke dalam organisasi PMR. Di mana di dalam organisasi PMR ini kita belajar tentang pertolongan pertama, remaja sehat, peduli sesama kesehatan remaja, dan juga berkarya dan berbakti di masyarakat. Karena kita makhluk sosial, makanya di kehidupan kita ini gak akan pernah lepas dengan orang lain. Nah, hanya itu yang dapat disampaikan. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudari Ayu. Menurut kamu bagaimana cara meningkatkan keterampilan hidup sehat menurut Tribakti PMR? wah, pertanyaannya sangat bagus ya. Nah, di sini saya ingin menjawab. PMR ini kan meningkatkan keterampilan hidup sehat, yaitu kita harus menjadi remaja yang berkarakter, bersih dan sehat. Dan dari situ kita dapat mewujudkannya. Makanya kita harus masuk ke dalam organisasi PMR. Kenapa kita masuk ke organisasi PMR? Karena di PMR ini kita belajar tentang pertolongan pertama, yang kedua remaja sehat peduli sesama, dan yang ketiga itu berkarya dan berbakti di masyarakat. Karena ya, kita itu kan makhluk sosial, jadi kita itu nggak lepas dengan orang lain. Makanya PMR ini adalah tempat untuk berkumpulnya para remaja yang peduli, kreatif, dan juga bersahabat. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Saudari Kristiani, bagaimanakah melakukan kesiapan bencana untuk dirinya sendiri? Nah, jadi untuk melakukan kesiapsiagaan bencana untuk diri sendiri itu hal yang pertama perlu dilakukan harus memiliki alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan atau masker, juga kain kasa steril beserta plester, kapas, dan juga gunting. Oke, di sini saya mau nanya kepada Sri Ayu, bagaimana sih kegiatan PMR di sekolah? Nah, untuk kegiatan PMR yang ada di sekolah itu diantaranya ada mengikuti pelatihan remaja sebaya di bidang kesehatan remaja dan HIV atau AIDS. Kemudian ada juga donor darah siswa, seni seperti majalah dinding dan lomba-lomba, dan ada juga program Palang Merah regional maupun internasional. Oke, saya mau bertanya kepada Ayu Aini, bagaimana kita menjalin persahabatan dengan anggota PMR dari sekolah lain? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Menjalin persahabatan dengan anggota PMR dari sekolah lain, yaitu yang pertama, saling berkunjung untuk latihan bersama, dan yang kedua, saling berkirim suara atau album persahabatan. Yang ketiga, berkirim hasil kerajinan daerah atau informasi peristiwa.